Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ala sabadaka syai'un wa antal awalu wal akhiru wal batinu. Allahumma fa'ala sabadaka syai'un wa antal al-muqaib wa antal alimul ghuyub wa antal birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Katur dumateng para warga masyarakat wonten ing Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek ingkang berbahagia rahimakumullah. Kados dhateng jamaah tatanan wahyu Japan wadah dalam jamaah tatanan wahyu, legalitas formalnya yang berbahagia. Katur dumateng perangkat Desa Mengsiharawu dari TNI, Polri, Pabrik Amtib, mungkin juga yang dari TNI ataupun dari Polri, yang dari perangkat kelurahan atau perangkat desa, pangbat pengomong projo ingkang litunipun ingkang dalam dereng saged aturaken setunggal-setunggal. Mangke dalem matur wonten ngarsa panjenengan pilih cenderung ginakaken basa ingkang boten pranane kepanggih nyuwun gunung pangapunten lan cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Kalau biasanya pun nggih pamit riyen teng ngajeng amargi streaming, dan ini di apa jenenge online sehingga kita menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun kita kanggone wong Jawa sing merga basa ibu itu adalah bahasa Jawa, kadang yang ngeh nek nganggo basa Jawa. Kita nasionalis, tapi bukan berarti nasionalis kultus menjadi kaku beku dan menjadi kesukuan. Nasionalis dalam hal semangat kebersamaan, dalam semangat kebinekaan yang kita realisasikan tidak hanya sebagai sebuah jargon. Karena biasanya kalau kita Indonesia harga mati umpamanya begitu, atau kita nasional, biasanya hanya pada kelompok kita, pada saat kelompok yang lain ternyata kita kadang kesulitan untuk melebur. Fakta-faktanya kadang kan itu yang terjadi. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, tentu yang pertama kita memposisi sebagai hamba Allah, antumul fuqara ilallah, menjadi hamba yang fakir, menjadi hamba yang memiliki kebutuhan kuat. Di dalam kita menjalani kehidupan ini butuh kuat, butuh kepada Allah, butuh pertolongannya, butuh ampunannya, butuh fadl dan rahmatnya, butuh ditarik dengan fadl dan rahmatnya sehingga dalam maghfirah, dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua yang kita lakukan dalam ampunannya, dalam hidayahnya, dan tergerak dalam sebuah kebenaran al-haqnya, sehingga semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang diselamatkan, hamba-hamba Allah yang pasti kita akan mengalami yang disebut mati atau meninggal dunia, atau masa pakai jasad, habis masa pakainya di dunia.
yang di dunia ini semoga Allah pertama mengampuni kita, memberi kesehatan kepada kita, memberi rezeki kepada kita, dan kita juga dijaga dari segala bentuk gangguan, fitnah, dan juga yang segera dicabutnya segala bentuk penyakit termasuk corona yang saat ini muncul kembali yang namanya Mikron, bener? Omikron, ini kurang U ya. Semoga kita terjaga dan kita semuanya sehat. Bapak Ibu, saya juga akan mengaturkan, menyuguhkan beberapa kenapa kita sebagai kondisi saat ini di situasi di masa katakanlah unsur pandemi, di masa ketidakpastian yang sangat tinggi, ambigu yang begitu membingungkan, di saat yang namanya antara yang benar yang batal, semacam rancu, seperti dajalun, idza laisa labisa wa mawah, bahwa situasi di zaman Dajjal itu adalah rancunya untuk dapat membedakan kebenaran dan kebatilan, kebohongan merajalela, mencari ekonomi begitu tampak sangat sulit, membiarkan potensi-potensi yang telah Allah anugerahkan, kebenaran dan ketidakbenaran sulit terbedakan dalam pengertian baik secara konsep teori ataupun secara subjek. Sehingga banyak isu, banyak kasus bermunculan yang saat ini, yang semula kita tempatkan menjadi sebuah tokoh umpamanya. Kemudian seperti ungkapan-ungkapan yang telah terekam oleh nubuatnya Jayabaya, itu yang terurai di dalam hadis di zaman Dajjal, Ya'jud, Ma'jud. Kita sering menunggu Dajjal, Ya'jud, Ma'jud. Ngapain ditunggu? Kemudian atau menunggu, biasanya pada saat keputusasaan itu datang, maka kita menunggu Ratu Adil, Imam Mahdi, dan seterusnya. Sebenarnya ciri-cirinya seperti apa begitu ya? Kalau di Quran sih kalimatnya bukan menunggu untuk hal kebenaran. Wa tabi sabila atau ya udah amanu wabtahu ilahi alwasilata, itu memang tidak menunggu tapi bergerak untuk mencari. Bapak Ibu, saya akan mengukur konsep-konsep tentang kenapa sih kita, walaupun ini global secara keseluruhan ya, kenapa umat Islam cenderung di Indonesia itu yang paling banyak adalah umat Islam. 84% itu adalah umat Islam. Akan tetapi ahli teknologinya 1/700. Ekonominya 1/11. Seandainya 10 berarti nggak ada orang Islamnya. Jadi artinya bahwa kalau ada 11, yang 1 itu Islam, kalau kita ngomong kaya, yang 10 itu adalah non-Muslim. Kemudian pada saat kita mencoba cross-check, biasanya umat Islam itu membuat pengandaian begini.
Enggak penting dunya. Sing penting kok di surga. Di surga engkau dapat kekayaan yang berlebih-lebih, tidak hanya sekedar kekayaan. Bahkan segala bentuk fasilitas akan dicukupi oleh Allah. Masalahnya, apakah Anda yakin? Atau hanya sekedar yakin? Atau fakta bahwa kita akan pasti masuk surga? Kan itu masalahnya. Surga itu kalau kita mengatakan bahwa uzlatul jannah lil mu'minin, surga ini wong kang mukmin, lil dikhususkan bagi mereka orang-orang yang beriman, itu ghairu ba'id, harus dimulai startnya dari saat dia hidup di dunia. Kehidupan setelah kematian itu konsekuensi dari kehidupan kita di dunia saat ini. Nek di dunia itu congkrah, jadi gak masuk akal. Kalau masuk surga, itu menjadi penduduk yang nanti akan membuat congkrah di surga. Tentu oleh Allah kan tidak boleh masuk. Saat kita suka membuli, suka menjatuhkan dan mengolok, memfitnah orang lain, tentu kita juga tidak bisa masuk surganya. Surga itu konsekuensi dari kehidupan di dunia yang kita lakukan saat ini. Konsekuensi, bukan hadiah. Qurannya sebenarnya bukan hadiah, konsekuensi. Ini hanya tahapan-tahapan awal supaya kita membuka pikiran. Tapi kita mulai dengan pada umumnya. Mari kita mulai dengan mengucap syukur biqouli alhamdulillah. Satu modal yang luar biasa dari Allah ditekankan bahwa semua aktivitas itu dimulai diterimanya sebuah kegiatan, doa. Semuanya dimulai dengan kalimat hamdalah sebagai satu bentuk pujian kepada Allah, perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah. Itu adalah dengan kalimat syukur, memposisi sebagai syukur. Yang benar, kalimat syukur atau karakter syukur, kan gitu. Kalau kalimat syukur sih alhamdulillah, apakah itu berarti selesai? Kadang kita alhamdulillah sudah merasa bersyukur kan, ngaten nggih. Wes syukuran, wes bermaam syukuranmu piye? Alhamdulillah, mergo wis glegeken. Nek gak glegen wae kan gak kelingan. Saat kita makan gak glegeken, itu gak kelingan. Maem wareg langsung ngrasakne enak, nikmat. Fabi ayi ala apa? Nikmat mana yang kamu ingkari? Tapi kok nek glegeken alhamdulillah, biasanya lagi kelingan. Biasanya, konso-konso kusik ning guri iki. Nek mangan tamtem gak nek rampunge. Nek glegeken lagi muni alhamdulillah. Padahal kadang nunjuke saking serakai. Jadi kan serakah, alhamdulillah wis iso serakah. Cocok. Untung awak muni cocok. Pak Yai lagi sami mawon padha. Satu kalimat yang ditekankan oleh Allah kepada kita untuk dimiliki sebagai sebuah perilaku awal itu adalah syukur. Bahkan saat ungkapan bahwa wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kemudian di surat Nahl terungkap dengan begitu sangat jelas bahwa setiap diri dari manusia itu dilahirkan oleh ibu ummahatnya, dari ibunya, ummahatikum. La ta'lamu syai'a,
Babar pisan orang ngerti apa-apa. Bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya itu tidak mengetahui apa-apa. Tidak bisa berbicara, tidak bisa dan sebagainya. Latam saat tidak memiliki pengertian apapun. Kemudian salah satu bentuk rahmannya Allah itu telah disertakan pada saat kita itu lahir. Itu adalah sam'a, absor, al-widah. Sam'a, telinga, absor, mata, afidah, otak. Tapi lebih dari sebuah kalimat udhunun, ainun, wal aklun. Lebih dari itu. Pada saat dikatakan bahwa udhunun itu berarti sing penting krungu, dapat merealisasikan atau tidak itu adalah hal yang lain. Tapi di sini kalimatnya adalah sam'a. Allah telah menyertakan kamu sam'a. Absor. Absor itu dan sam'a itu unsurnya mencermati, unsurnya tafakur gitu ya. Mencermati, menyelami, mendalami, walaupun awalnya meniru. Itu adalah dengan perilaku yang terbuka dan lapang dada nyegoro. Itu adalah karakter syukur. Kalau ini dicakni, seharusnya umat beragama Islam, kalau kita ngecakni syukur dalam pengertian sesuai dengan ayat, seharusnya umat Islam itu akan sangat maju. Seharusnya. Kalimat sebab lawan kata dari syukur itu adalah kufur, kafir. Itu adalah anonim atau lawan kata. Itu adalah kufur. Walain kafartum. Tapi jika kamu itu kufur, maka azab itu begini. Walaupun itu sudah sering ya. Karena kita kan syukuran itu kan identik dengan ya alhamdulillah, kedua itu nggak salah. Kemudian pada saat kita mendapatkan pekerjaan, kita berangkat haji, kita bisa berangkat umroh, anak kita masuk perguruan tinggi, anak kita dapat pekerjaan, atau mendapatkan pris-prisan, bahkan pada saat menang judi online pun juga syukuran. Kan gitu. Itu yang saya tahu, ada teman, Pak Yai, saya ingin mengirimkan sesuatu ini. Apa? Saya judi online menang. Gundulmu gue ya. Mau amal jariah dari hasil judi. Tak guyoni. Ya ternyata gak apa-apa. Tak sikok tak bong aku. Jadi kenapa umat Islam itu cenderung tertinggal di hampir semua bidang? Nah, gitu. Kenapa? Syahadat kita sudah benar, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalahnya, syahadat kita itu syahadat biyu atau syahadat kita itu adalah syahadat persaksian. Kan ini masalahnya. Sebab burung biyu itu syahadat juga pinter. Syahadat pinter. Burung biyu coba kira tiba belajari kan pinter gitu loh. Apa kemudian itu menjadi ahli surga? Apakah syahadat kita adalah syahadat burung biyu atau syahadat kita adalah memang syahadat bahwa itu yang dikehendaki oleh Allah? Saya punya teman burung biyunya itu banyak. Ada yang diajari syahadat. Suaranya kan pasti kecil. Kan gitu. Enak sing la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kalau ada tamu datang tuh assalamualaikum, assalamualaikum kan gitu. Tapi ya enak sing diajari cok gitu ya enak. Yes, kowe iki lah. Yes. Loh, cok kira norono to iso pinco, iso ane itu. Ya tergantung ngarepe kata suku kata depan itu ya.
Kan? Jadi diajari reno-reno. Jadi dia mengatakan ini burung ahli surga, ini burung pintu masuk surga, pintu ridwan, kan gitu dia begitu, bahasa begitu bla 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 bla. Sing iki ahli neraka kan gitu. Jadi sing ahli nerakane enek papat. Di KB itu enek 13, sing papat diajari memang kalimat-kalimat jorok. Jadi nek sing moro kancane nak belis gitu kanca nakale sing dikek ngarep iku sing misuwan kuwi. Kowe bajingan, enek sing ngono kuwi. Kurang ajar ya kak. Di syukur itu sakaro itu terbuka lapang dada nyegoro, itu kalimat sakaro syukur. Nek kowe syukur lain syakartum maka kamu akan ditambah nikmat yang luar biasa. Nek kowe kufur maka tertutup. Sehingga kafir, kita sering mendengar isu ya, olo-oloan kafir. Itu kita perspektif di kita itu pada saat berbicara tentang kafir itu adalah Kristen, Hindu, Buddha, kan gitu ya, Yahudi atau orang non-Muslim. Itu yang kita tempatkan sebagai orang yang kita tuduh, kita tunjuk hidung sebagai orang-orang kafir. Pernahkah kita berpikir, bisa jadi apakah diri kita berada di dalam kekafiran itu? Sebab kalau mengacu kepada ayat, pada yang disebut dengan kufur kafir itu tidak disebut sebagai Yahudi, Nasoro, bukan. Tapi yang disebut kafir itu adalah sumum, bukmun, umumun, fahum, la yarjiun atau la ya'qilun. Jadi orang yang disebut sebagai orang kafir, siapa yang disebut dengan orang kafir? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim Anda tahu amlam tumdurum layuk minun. Siapa yang disebut orang kafir? Kembali pada ayat. Siapa itu? Yang dia itu diberi nasihat gak akan mempan, diberi pengarahan dia akan berpaling, diberi kebenaran, petunjuk kebenaran dia akan abai, dia akan memilih yang sesuai, cocok, yang sesuai dengan keinginan lahiriah nafsiyah. Itu yang disebut sebagai orang-orang kafir. Layak kilun, memiliki kecenderungan tidak menggunakan akal, tapi menggunakan emosinya. Orang kafir. Kalau di surat Fatir, siapa orang kafir? Orang yang berada di dalam kubur, kan gitu. Dikubur oleh apa? Dikubur oleh suku bangsa, dikubur oleh jabatan, dikubur oleh kopiah, dikubur oleh sorban, dikubur oleh kepandaian, dikubur oleh harta kekayaan. Itu disebut orang kafir. Gak bisa menerima karena dia merasa lebih kaya. Wong melarat ngopo ngandani aku. Disubur oleh jabatan, hagogi perangkat aku ki bupati, we tukang becak, ngerti apa tentang kebenaran? Dikubur oleh pengalamanku sak embrek, kowe lagi bocah cilik. Maka wa ma yastawil a'ma wal basir walad dulumat wala nur wala kilu wala kharur. Bla 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 bla. Wa ma anta, dan kamu tidak akan dapat memberi penjelasan, penerangan dan memberikan cahaya untuk kehidupannya pada saat mereka anta manfi, orang yang berada di dalam kubur. Kan itu yang di surat Fatir mulai 15, 16, 17, 18, 19, 20, selikur gitu ya. Jadi itu kafir. Jadi saya ungkap ini supaya kita tidak menyalahfahami ya berkaitan dengan sebuah perilaku-perilaku. Maka jangan jadikan orang-orang kafir itu pemimpin. Kan gitu. Juga ada di dalam surat Maidah yang menjadi geger di Jakarta 212 itu kan Maidah 51 ya. Jangan jadikan Nasoro wa Yahuda itu sebagai pemimpin kan.
Tapi dulu mana Nasoro itu bukan pengertiannya Nasrani seperti kita pahami. Nasoro itu orang yang merasa hebat dan dia tidak sama sekali tidak pernah membuka diri, dia tidak pernah mengevaluasi dirinya, tidak pernah dia itu merasa kurang. Orang yang dikatakan Nasoro itu adalah orang yang selalu merasa benar, semua orang harus mendengarkan dia. Itu sebenarnya saat awal-awal kalimat dari bahasa Ibrani Nasoro. Kemudian itu berkaitan dengan syukur dan kufur. Jadi itulah ternyata. Lah, ini kan tergantung kita. Jadi orang yang syukur itu terbuka, lapang dada, ya, sam'a, absor, afidah. Sam'a, mendengar, menyimak dan mencermati, yang dihubungkan dengan kebenaran, dihubungkan dengan keselamatan, dihubungkan dengan belajar, dihubungkan dengan berkembang, dihubungkan dengan meningkat, dengan kemajuan bagi diri, keluarga, lingkungan. Untuk absor, mencermati, afidah, akal berfungsi yang dihubungkan dengan hati nurani, tidak dengan hati sanubari. Berbeda ya, akal yang dihubungkan dengan hati nurani, yang gambarnya di Garuda titik tengah. Jadi kalau jenengan gambar love, itu kalau menggunakan waru, apa, semanggi ya? Waru apa semanggi? Waru dibalik itu hati sanubari, simbolik hati sanubari. Kalau menggunakan bintang itu hati nurani. Hati nurani itu berkaitan berhubungan dengan Tuhan, tapi kalau hati sanubari berhubungan dengan material. Kalau saya cinta kepada calon istri mati-matian dengan harta benda, dengan jabatan, berbagai cara, maka saya nggak penting A, I, U, sing penting saya dapat ini kesenangan, maka itu akan menjadi hati sanubari yang berfungsi. Hati yang berhubungan dengan masalah material dan duniawi. Itu hati sanubari. Maka disebut bahwa majalallah, Allah tidak menjadikan di dalam diri seseorang itu di dalam hatinya ada rongga yang berfungsi dua hati di dalam satu rongga. Jika fi qalbaini fi jaufihi, Allah tidak menjadikan seseorang hatinya keduanya berfungsi dalam satu rongga. Jika hati sanubari berfungsi, hati nuraninya mati. Jika hati nuraninya mati, hati sanubarinya jika hati nuraninya berfungsi, sanubarinya mati. Itu. Jadi kita selama ini terjadi gontok-gontokan masalah kafir. Ternyata seperti ini di ayat-ayatnya. Nggak tentang gitu. Oh, ternyata kafir itu orang masalah subjek gitu ya. Ternyata kafir itu masalah bisa jadi diri kita loh. Bisa jadi loh. Ini tiga usulan. Tiga usulan gitu. Mas Ulis, piye seandainya iki kita buat begini, kan ini supaya biar tampak bagus. Ora iso. Aku luwih pengalaman, kowe roh apa? Itu berarti kita berada di dalam perilaku kafir. Jadi perilaku kafir itu perilaku yang tidak menggunakan sam'a, tidak menggunakan absor, tidak menggunakan otak. Menggunakannya adalah sandangan-sandangan duniawi. Kowe ora nyeluk aku kiai, tak kampleng karo boto, ya berarti saya kafir. Gitu. Tapi kowe ngrungokne ngaji mergo aku nganggo kopiah, nek ngene gak ngandel, kowe ya kafir. Apa kiai gak nganggo sorban, gak nganggo kopiah, gak ngandel aku kan gitu. Kowe mbok nek wong nganggo kopiah tapi gak mbok sangoni sesuai amplope dibuka, kowe diantem dirasani, wis sing malah mbok goleki kan. Upamane kan gitu. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang ini kan dibalik-balik dibuat semacam keadaan itu kan rancu. Saya yakin semuanya di sini ingin masuk surga, gini pembuatan.
tau surga mboten? Mongko ndek nggone Qur'ane, kowe ra iso mlebu surga nek ndek donya urung ngurus pintune surga, urung ndek surga. Jajal piye? Piye? Uzlatul jannah lil mukminin. Bapak Ibu, kalimat jannah di dalam Al-Quran itu selalu istimror dan isim ta'rif. Al-jannah saat menggunakan widodari, turofun, itu depannya juga isim ta'rif. Widodari kan gitu ya. Itu aku kok menggok rono toh, kan gitu ya. Makanya ini enak catatan ben gak melayu rono ini. Catatannya Pak Camat Gandesari, Pak Kapolsek. Kita nih. Dan bawa HP. Ini kita slow dengan nanti aku gak ada jam, kita buka bentroh jam 10 untuk para siapan lir-ilir nanti ya, lir-ilir. Bapak punya berbahagia itu kaitan dengan sekelas kafir, syukur dan kafir. Tapi kita teruskan dengan syafaat. Bukan berarti kita mengurangi rasa hormat dan tidak menghilangkan kecintaan loh ya. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Kita tetap ada kecintaan. Karena bahwa tatanan beragama itu ada syariat, ada hakikat. Ora kabeh ngalih siji kok anu sing rawuh. Monggo, monggo. Seperti apa sebenarnya seseorang yang memperoleh syafaat supaya di dalam syafaatnya Rasulullah? Sholawat seperti apa? Seperti hanya syukur. Apakah sholawatnya lesan atau seperti apa? Kan begitu ya. Nanti kita akan urai setelah ilir-ilir. Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi kita begini. Saya akan sebelum masuk ke session kedua. Saya sebenarnya mengalih kemat syukur dan sholawat. Ini adalah satu korelasi kemajuan kita. Kita selama ini, Bapak Ibu akan memberikan informasi kepada jenengan. Sebenarnya ini sebuah materi biasanya untuk sebuah akademisi biasanya. Kan gitu ya. Pada saat ini diungkap biasanya banyak dari kelompok golongan tertentu, tapi bukan kelompok-kelompok yang bersifat akar rumput, tapi elit-elit begitu ya. Ada sebuah kitab yang disebut dengan The Elders of Zion atau The Elders Protocol of Zion, 24 Protocol of Zion. Secara resmi ini ditulis tahun 1895. Akan tetapi gerakan ini sudah ada sejak 1700 sebelum Masehi. Saya akan mengungkap detail, tapi saya akan mengatakan demikian. Karena pada dasarnya maju mundurnya, berkembang tidaknya seseorang, keluarga, atau komunitas, atau bangsa, itu tergantung tetap penduduknya, tergantung dari orangnya masing-masing. Bapak Ibu, di sini ada jamaah yasinan, leres. Ini ada yang rawuh? Ada yang rawuh? Jamaah yasinan? Wonten? Ya, oke. Mungkin kita sering yasinan, baca yasin. Mungkin teman-teman di belakang saya juga sering baca yasin. Kemudian jamaah juga banyak yang membaca yasin. Tapi kan kita tidak pernah tahu bahwa di dalam yasin itu kandungannya adalah untuk kemajuan Anda, untuk kemajuan kita. Itu kan kita abaikan. Karena kita terlanjur, maaf beribu maaf, jika saya mengungkap ini bukan berarti
Bukan berarti kita tidak ada kecintaan kepada yang lain sama sekali, bukan ini maksud saya. Tapi ini belum saatnya kita untuk berpikir kritis. Pendidikan kita itu memang dibentuk oleh sebuah building, sebuah bangunan yang terbentuk dari adanya pemimpin-pemimpin yang menggerakkan sebagai sebuah elit global. Saya akan menguraikan ini terlalu jauh, enggak. Nanti jenengan malah ngaji opo malah jenengan nanti bingung ya. Tapi saya hanya mungkin informasikan kepada Anda bahwa bagaimana bahwa dunia berkembang, dunia ketiga, untuk jangan sampai dia miskin, tapi jangan sampai dia kaya. Jangan dia itu miskin, tapi jangan terlalu kaya, jangan kaya, kan gitu. Kalau dia kaya, teknologinya jangan menjadi yang terdepan dan seterusnya, bla bla bla. Maka kan seperti Syiah itu kan dimusuhi oleh orang-orang Barat, kan umpamanya kan begitu. Dan kita lihatnya sudah subjektif pada saat kita komunikasi dengan mereka, apalagi ada unsur Syiah, kita langsung diolok-olok Syiah, bagian dari Syiah. Umpamanya kan begitu. Kita diskusi dengan orang Kristen, langsung kita diolok-olok Kristen, kan seterusnya begitu. Saat kita memberi bantuan kepada orang-orang di Bali, kita memiliki binaan, karena memang sana kan banyak Hindunya ya. Kita bantu orang-orang Hindu, orang Bali di Hindu, kita diolok-olok oleh teman-teman Islam sendiri, kan begitu. Terkadang kan itu. Belum saatnya kita untuk berani kritis demi sebuah kebenaran. Kalau perlu kita menguraikan definisi satu persatu memang seharusnya. Seperti Islam. Islam itu fa'il, bukan isim. Kalau Islam itu maknanya hal atau isim, maka kalau jenengan meninggal dunia, itu sebenarnya modin gak ada gunanya. Man ismuka sopot jenengmu, itu gak ada gunanya. Kalau Islam itu dimaknai bahwa jangan kamu sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan Islam, itu dimaknai kopiah, dimaknai baju, dimaknai sorban, dimaknai lesan, atau isim, atau hal. Tapi kalau dimaknai fa'il akan menjadi berbeda, karakter, sifat. Kan gitu. Sayang selama ini kita cenderung Islam dimaknai isim, dimaknai simbolik, dimaknai retorika, dimaknai kopiah. Kalau seandainya memang benar konsekuen bahwa Islam dimaknai simbolik, kalau jenengan nanti meninggal dunia Bapak Ibu, kamu ya tetap yang namanya talqin kubur tetap dilakukan normal. Kami juga melakukan itu, tapi juga wasiat, tolong sorban saya, sajadah saya, kopiah saya, sandingkan di sebelah jenazah saya nanti kalau saya mati. Ngapa? Nek malaikat mungkar nangkir teko, arepe takok, assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum ya fulan, maka kita tinggal nunjuk, mungkar nangkir, kamu tanya man ismuka sapa jenengku, kamu bertanya man dinuka, man nabiyuka, kamu bertanya man rabbuka, man nabiyuka, dan apa agamamu. Di sebelah saya sudah ada sorban, ada sajadah. Apakah belum, apa enggak jelas bahwa saya berarti Islam, pasti Islam. Silakan balik, enggak usah banyak tanya. Kalau Islam dimaknai isim, itu ya. Tadi saya ngomong Yasin juga sama, tapi nanti berkaitan dengan pemberdayaan budidaya. Apakah itu enggak Islami? Anda bertani untuk haji karena yang selama ini kamu pahami, yang dikatakan ibadah itu hajinya, bertaninya, usahanya, memberdayakan dan budidaya itu untuk mendukung ibadah. Itu yang menjadi frame kita selama ini. Qurannya nggak mengatakan demikian. Bon ya. Salat, puasa, zakat,
Haji yang pertama syahadat tentunya, itu ibadah, betul. Tapi fungsi Anda bertani, Anda bekerja, itu bukan untuk mendukung ibadah, tapi itu adalah ibadah itu sendiri. Dan kualitasnya di dalam Al-Quran, jika dibuat perbandingan dengan kalimat akimisolah dan kutiba alaikumusiyam, lebih hebat dari kalimat kalalamayak dima amaroh. Ora iso ngenyang nek kowe pancen menungso kelola bumiku. Wastakmarakum fiha, jika kamu memang huwa angsa akum, jika memang kamu penduduk bumi, jadikan bumiku kamu tata dan kamu jadi pemakmurnya. Kalau lama yakdi, jika kamu tidak melakukan perintah dariku, berarti kamu belum melakukan apapun. Ayatnya pun makaten. Saat ini kita abaikan, dampaknya apa? Kita dijajah dari berbagai arah. Ekonomi dengan sistemnya, politik dengan sistemnya. Bapak Ibu, politik demokratis dunia, saya ngomong Indonesia, ngomong global. Setiap kali sistem demokrasi di dalam suatu negara itu cenderungnya adalah masuk pada wilayah protokol Zion yang ke-6, 7, dan ke-15. Umpamanya begitu. Buat semua negara kita beri demokrasi yang palsu, sistem pemilu yang palsu, sehingga nanti muncul pemimpin-pemimpin yang palsu. Sehingga pemimpin yang muncul nanti adalah pemimpin dari agen kita, atau dari orang yang kaya tapi sesungguhnya dia bodoh dalam memimpin. Itu adalah bahasa mereka. Tapi saya nggak akan bahas ini cuma jangan banyak gambaran tak loncat-loncat begitu ya. Oke. Sekarang berbicara tentang pemberdayaan dan budidaya. Penyakit-penyakit yang Anda alami saat ini, yang sekarang kita tergantung dari dokter, tergantung dari obat dan seterusnya. Wala in kafartum innam al-lasadid, kayak nanti kan masuk wilayah itu. Ya, kayak masuk wilayah itu. Karena kandungan-kandungan zat nutrisi yang ada di tanaman di depan kita sesungguhnya telah merupakan obat semua. Jika sistem pembelajaran di kita itu adalah benar, maka pengetahuan tentang itu akan menyertai sebagai orang yang Islam dan orang yang iman seharusnya. Faradul insan ila tu'amih, karena untuk mencermati, menelaah apa yang kamu makan. Kalimat fal yang dur insan, kalimat fal yang dur itu adalah cermat dan detil. Tapi kita kan nggak pernah tahu isi kandungan dari sawi itu apa, antioksidan dalam bakteri apa yang ada di dalamnya. Kita kan nggak pernah dipelajari itu. Kita kan cenderung belajar tentang halusinasi. Dampaknya nggak bisa diajak diskusi. Biasanya argumennya pokoknya. Padahal di dalam ayat, saat akal ditinggalkan, Allah duka. Akan kita sampaikan pada saat season selanjutnya. Oke.